Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan selamat malam untuk kita semuanya. Tentunya yang kita hormati dan banggakan bersama Ketua Majelis Pimpinan Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo. Kurang keras nih tepuk tangannya. Ibu Liliana Tanu Sudibyo, Ketua Kartini Perindo. Tentu di sini hadir seluruh pimpinan MPP, Pak Doni, Pak Hendri, terima kasih sudah hadir. Pimpinan Mahkamah Partai, Bapak Kris Taufik, Bu Santi dan Pak Fredrik. Dewan Pembina kita, Bu Nuning, terima kasih sudah hadir bersama kita malam hari ini. Para pimpinan DPP, Kang Sekjen, Kang Ferry, boleh berdiri dong. Bang Bendung, Bang Michael, para waketum, ada Mbak Angki di sini, ada Bang Sor, Bang Tama, Mas Manik, dan tentunya kepala daerah kita. Saya nggak kelihatan nih. Bang JTP, hadir Bang? Oh. Bupati Tapanuli Utara, Bang Hendrizal, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Bapak Itaman Tago, hadir? Wah, mungkin besok baru hadir. Tentunya para pimpinan DPW Partai Perindo yang saya banggakan, seluruh anggota DPRD Partai Perindo, para pimpinan sayap Partai Perindo, dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Malam hari ini saya ingin memulai dengan cerita. Beberapa bulan terakhir kami banyak turun bertemu rakyat. Dari kota hingga desa, dari barat hingga timur, dari pasar hingga pabrik, dari kampus hingga ruang-ruang digital. Kami menemukan ada satu hal yang sangat penting, bahwa masyarakat kita tidak meminta hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin masa depan yang bisa mereka kejar dengan pasti. Contoh, di Bandung saya bertemu mahasiswa bertanya seperti ini. Apakah jurusan saya masih akan relevan ketika saya lulus nanti? Di sebuah kawasan industri, pelaku usaha bercerita, saya harus otomasi, kalau tidak saya bisa tutup. Tapi kalau saya otomasi, maka saya harus PHK begitu banyak karyawan. Di Mojokerto, ada seorang ibu berjualan keripik jagung, ingin bisa berjualan online, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Di media sosial kita banyak mendengar orang-orang muda berkeluh kesah karena terjerat pinjol, gali lubang tutup lubang, mencoba mencari nafas dalam tekanan kehidupan. Sementara jauh di sana, jauh dari hiruk pikuk kota besar, di Sika, di NTT, masih ada keluarga yang masih membutuhkan air, sumber air bersih, yang seharusnya sudah bukan menjadi suatu kemewahan lagi. Nah, saudara-saudara Perindo mendengar bahwa yang mereka takutkan bukanlah bekerja keras, tetapi yang mereka khawatirkan adalah bahwa mereka berjuang untuk masa depan mereka sendirian. Nah, apa sih yang sebetulnya sedang terjadi? Saudara-saudara sekalian, kita sedang menghadapi perubahan tercepat dalam sejarah manusia. Namanya revolusi industri baru.
Teknologi, otomasi, AI mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita mencari nafkah. Ini semakin cepat, berganti setiap tahun, bukan berganti setiap abad lagi. Bahkan sudah diperkirakan 5-10 tahun dari sekarang, di seluruh dunia banyak jenis pekerjaan yang akan berubah bentuk, sebagian akan hilang, dan lebih banyak lagi akan menuntut kompetensi yang baru. Sementara itu di Indonesia, 60% pekerja masih pekerja informal. Artinya mereka rentan tergeser. Sementara itu lebih dari separuh pengeluaran hidup habis untuk kebutuhan pokok. Sementara itu biaya pendidikan lebih cepat naik daripada pendapatan. Dan 130 juta calon kelas menengah terancam untuk turun kelas, serta generasi muda khawatir skill mereka akan kadaluarsa sebelum mereka mulai berkarir. Sebagian rakyat mengejar masa depan yang berlari begitu cepat, sebagian lain masih memperjuangkan hari ini yang masih terasa berat. Nah, ini adalah ujian kita bersama, saudara-saudara. Memang berat, tetapi bukan untuk ditakuti, tetapi untuk kita bisa taklukkan bersama. Nah, di tengah gejolak dunia, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Pemerintah telah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Pengangguran terbuka turun sekitar 4,7%. Kita memiliki ekonomi digital yang terbesar di Asia Tenggara. Kita juga memiliki bonus demografi yang seharusnya menjadi modal besar kita. Nah, Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Wakil Presiden Gibran telah memberikan arah besar pembangunan bangsa. Dan dari arah menjadi sebuah kehadiran nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat tentu membutuhkan eksekusi dan kerja keras dari semua pihak. Nah, oleh karena itu, kader Perindo yang tadi disebutkan oleh Bang Gardian baru saja dilantik, sudah sekian lama dilantik, yang memiliki jabatan, kita wajib kerja keras. Kita wajib kerja keras. Untuk apa? Untuk memastikan arah tadi bisa dieksekusi di lapangan, memastikan kebijakan tadi bisa dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Nah, bagaimana dengan di tempat di mana kita tidak punya jabatan? Partai Perindo tetap harus kerja keras. Kenapa? Karena perjuangan itu tidak menunggu jabatan. Saudara-saudara, ini adalah wajah politik yang seharusnya dan ini adalah cara baru Perindo berpolitik seterusnya. Politik yang hadir setiap hari bukan 5 tahun sekali. Politik yang mendengar sebelum berbicara. Politik yang transparan karena kepercayaan harus dihasilkan. Politik yang merangkul semua. No one is left behind. Dan inilah energi baru Indonesia. Saudara-saudara, saat masyarakat bersuara bulan Agustus yang lalu, Partai Perindo adalah partai yang pertama merespon. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua kader yang ada di ruangan ini, semua kader yang ada di seluruh pelosok negeri. Karena telah turun langsung mendengarkan masyarakat dengan empati dan bergerak dengan hati. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Perindo juga sudah konsisten merangkul orang muda yang selama ini selalu merasa ditinggalkan. Padahal orang muda adalah generasi terbesar hari ini di Indonesia. Perindo membuka ruang gagasan, ruang kontribusi, ruang masa depan, ruang yang seluas-luasnya untuk generasi muda. Karena bagi Perindo, orang muda bukan objek suara, melainkan subjek perubahan.
Dan malam hari ini saya menegaskan, transparansi adalah standar minimum politik yang sehat, dan untuk pertama kalinya Perindo meluncurkan laporan publik kinerja DPRD Perindo di seluruh Indonesia. Kinerja kader Partai Perindo kita akan buka kepada publik. Apa yang sudah dicapai kita akan sampaikan. Apa yang perlu diperbaiki kita akui dan kita perbaiki, karena politik yang meminta kepercayaan rakyat harus siap diperiksa oleh rakyat. Nah, saudara-saudara, tentu untuk menjawab tantangan zaman ini kita tidak bisa memakai cara yang kemarin. Kita membutuhkan cara kerja zaman ini dan mindset masa depan. Itulah sebabnya Rakernas 2025 ini Perindo menegaskan 4 agenda besar. Pertama adalah Perindo Leadership untuk melahirkan pemimpin masa depan di era perubahan yang penuh dengan tantangan. Kedua adalah Perindopreneur untuk menguatkan pekerja dan UMKM naik kelas agar kemajuan digital di Indonesia bisa dirasakan di rumah-rumah warga. Ketiga adalah Perindo turun tangan untuk memastikan pelayanan dasar dan advokasi bagi kelompok rentan, karena kemajuan artinya tidak boleh ada yang tertinggal. Keempat adalah Perindo Tech, yaitu transparansi kinerja dan kebijakan serta aspirasi publik berbasis teknologi, karena politik harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan 4 agenda ini tentu punya satu tujuan yang sama, yaitu rakyat harus menang menghadapi masa depan. Dan Perindo percaya bahwa semua itu harus dimulai dari partai politik yang berani bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kebijakan yang berkualitas untuk rakyat naik kelas. Saudara-saudara sekalian, walau pemilu saya tahu masih beberapa tahun lagi, tapi kita harus sadar bahwa kebutuhan rakyat itu hari ini. Maka dari itu fokus perjuangan kita bukan sekedar bertanya kita mau jadi apa. Bukan sekedar Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu akan menjadi apa lagi di 2029. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita kerjakan bahkan sebelum rakyat memilih kita. Apakah mungkin menjawab pertanyaan mahasiswa di Bandung yang ingin ilmunya relevan? Apakah mungkin menjawab ibu di Mojokerto yang ingin dagangannya bisa jualan online? Apakah mungkin untuk keluarga di Sika yang ingin akses bersih, akses air bersih yang layak untuk kehidupan? Apakah untuk para perempuan, kelompok rentan, kelompok disabilitas, keluarga Indonesia yang ingin masa depan bisa diwariskan? Apakah juga untuk pelaku usaha yang hanya ingin menang di dalam negeri dan bermimpi untuk bisa bersaing menembus dunia? Nah, saudara-saudaraku, memang kalau kita bicara partai pasti bicara pemilu. Pasti bicara kita harus menang pemilu. Tetapi menang pemilu itu bukan tujuan akhir. Menang pemilu adalah tanggung jawab untuk memastikan rakyat hidup semakin sejahtera dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Karena itu, jauh sebelum rakyat memilih kita, kita harus siap dengan gagasan, kita harus siap diuji, dan kita harus siap mengeksekusi. Kemenangan karena popularitas itu biasa, tapi kemenangan karena kepercayaan itu luar biasa. Makanya saya ingin ajak semua rekan-rekan hari ini, kita buat momentum Rakernas ini bukan hanya seremonial biasa, bukan kumpul-kumpul biasa, tapi menjadi komitmen kita bersama, kita bangkitkan harapan, kita kembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik, dan kita menangkan masa depan Indonesia bersama-sama. Perindo adalah energi baru Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.